semangat dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa kembali di hari Senin di mana kita akan mulai aktivitas belajar kita. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan devosi dulu. Siap anak-anak? Siap? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai devosi kita, sebelum kita berdoa, mari ambil sikap yang baik. Kita akan menyanyikan satu pujian dari terbit matahari sampai terbenamnya. Mari anak-anak, kita tadi sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan berdoa dulu. Ambil sikap doa yang benar. Silakan duduk dengan baik. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk kesempatan di mana Tuhan masih memberikan waktu buat kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami anak-anak Lentera dari kelas 1, 2, 3, dan 4 saat ini kami rindu sekali untuk mendengarkan sebagian dari cerita Tuhan, kisah Tuhan melalui firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti, mendengarkan dengan baik, sehingga apa yang kami dengarkan boleh bertumbuh, berakar di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kiranya pimpin kami hanya di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, semua punya Alkitab? Oke. Yang punya Alkitab silakan ambil Alkitabnya. Lalu dibuka Alkitabnya. Di mana ya? Hari ini kita akan mendengarkan kisah Allah tentang Allah yang berdaulat. Apa itu ya? Kita buka dulu Alkitab kita di Mazmur 115 ayat 3. Sudah? Ibu ulang ya. Mazmur 115 ayatnya yang ketiga. Baik anak-anak, sebelum Ibu Herna menceritakan kisah Allah, apa tadi temanya ya? Ibu tadi sudah sebutkan, yaitu Allah yang berdaulat atau Allah yang berkuasa. Nah, perkenalkan terlebih dahulu. Ini siapa sih? Ini ibu satu ini kok saya belum pernah lihat ya, gitu ya. Baiklah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Herna. Singkatnya begitu aja ya. Ibu mengajar di kelas 4. Oke? Baiklah, kita akan mendengarkan cerita kita tentang Allah yang berdaulat. Anak-anak, pernah gak sih kamu punya satu rencana? Rencananya yaitu kamu akan datang ke sekolah di minggu ini. Kamu sudah berencana, kamu sudah telepon gurumu, kamu sudah kasih tahu orang tuamu. Ibu, aku mau ke sekolah, aku sudah janjian sama Ibu Herna atau Ibu Tari atau Ibu Derli atau Pak Haryo. Pas waktu hari hanya, ternyata di pagi itu, di jam waktu kamu harus pergi ke sekolah, hujan turun derasnya sampai siang hari. Wah, betapa sedih pasti kamu ya. Padahal kamu sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Sudah lama gak ketemu guru. Sudah berapa bulan ya dari sejak ada corona? Udah lama banget. Kangen rasanya, pengen ketemu guru, pengen ketemu teman-teman. Tapi ini udah buat janji, malah janjinya gak jadi. Pasti kamu akan sedih, kecewa. Tuhan kok gitu sih? Ya. Nah, anak-anak, kadangkala apa yang kita rencanakan belum tentu Tuhan juga izinkan itu terjadi. Belum tentu itu bisa terlaksana seperti apa yang kamu pikirkan atau yang sedang kamu rencanakan. Rencana kita itu mungkin menyenangkan buat kita, tapi belum tentu rencana kita itu menyenangkan Tuhan. Bisa jadi kalau kamu maksa tuh, hujan-hujan kamu nekat ke sekolah demi ketemu gurumu, besoknya kamu sakit, demam gara-gara apa? Hujan-hujanan, maksa. Itu akibat kalau kamu memaksakan dirimu. Nah, kita bisa belajar. Kenapa sih kok bisa begitu? Kok Tuhan bisa? Nah, ya. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Artinya Allah itu Allah yang berkuasa. Dia bisa mengatur segala sesuatu. Coba perhatikan tadi kita sempat nyanyi lagu dari terbit matahari, ya kan? Sampai pada masuknya. Nah, dari situ kita bisa lihat kok setiap jam 5 pagi atau setengah 6 pagi atau jam 6 paling lambat itu matahari sudah mulai bercahaya menunjukkan sinarnya. Seluruh bumi pun diterangi. Ya. Nah, lalu pada jam 6 sore mataharinya terbenam. Itu siapa yang mengatur? Ada satu pribadi yang mengatur, yaitu Tuhan, Allah itu sendiri. Bayangkan betapa hebatnya, betapa luar biasanya Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sangat teratur. Seperti tadi, kamu mau pergi ke sekolah, tahu-taunya hujan.
ya. Itu sudah ada yang atur anak-anak. Rencana kita belum tentu sesuai dengan rencananya Tuhan. Kita harus belajar itu. Termasuk apa yang terjadi saat ini. Termasuk mungkin kita ada lagi punya masalah di rumah, atau mungkin saat ini kenapa sih corona ini lama banget. Tuhan tetap mengatur segala sesuatunya di dalam, ya. Tuhan berkuasa. Kapan ya selesai corona ini supaya kita bisa ketemu di sekolah, belajar seperti biasa, ketemu sama guru, ketemu sama teman-teman. Tuhan berdaulat semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, kita memiliki Allah yang berdaulat, maka kita dapat yakin bahwa Allah akan melindungi, memelihara, dan memimpin hidup kita dengan sempurna. Artinya apa anak-anak? Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita adalah indah di pemandangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu kecewa ketika harapanmu, keinginanmu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ataupun yang kamu inginkan. Ya, itu yang harus kamu ingat, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Oke, sebagai penutup, kalian renungkan kembali. Apa makna dari Allah yang berdaulat? Apakah kedaulatan Allah itu terbatas? Mengapa? Allah itu tidak terbatas ya anak-anak. Dia tidak bisa dibatasi dengan waktu, ruang, tempat, dimanapun dia tidak bisa dibatasi. Itulah keberadaannya, itulah kuasanya. Ketika dia berkenan, ketika dia izinkan, semua pasti terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur boleh diingatkan kembali kalau kami punya Allah yang berdaulat, Allah yang mengendalikan segala sesuatu, Allah yang berkuasa, Allah yang selama ini menjagai kami, melindungi kami, memelihara kami dalam situasi kondisi tertentu. Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang terus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk hari ini, menyerahkan waktu belajar kami di rumah. Biarlah kami boleh bisa mengikuti pembelajaran dengan bertanggung jawab, dengan baik, dan kami boleh bersukacita mengikuti pembelajaran kami. Berkati orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Berkati juga guru-guru kami, mulai dari kelas 1, 2, 3, dan 4. Biarlah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari anak-anak katakan amin. Baik anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kalian boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan Ibu berharap pagi hari ini kalian semangat mengikuti pembelajaran di rumah bersama dengan orang tua dan guru melalui online. Oke, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Sukacitaku